Lydia Cahyani Tias, calon guru bergerak angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Di sini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Damayanti. Beliau adalah guru IPA di SMP Katolik Santo Vincentius Kabupaten Blitar. Apa kabar Ibu Dama? Baik Bu. Sehat? Ya, terima kasih. Bu Dama, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi karena nanti saya akan mengadakan supervisi di kelas yang Ibu Dama akan mengajar, begitu ya Bu. Tujuan dari supervisi ini nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, mengapa diadakan praobservasi? Karena ini kita anggap sebagai persiapan awal dari Bu Dama agar nanti ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas akan lebih mantap lagi persiapannya dan mungkin lebih percaya diri. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan rencana Ibu dalam mengajar nanti. Yang pertama, mungkin Bu Dama bisa menjelaskan tujuan pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti. Nanti pada saat supervisi kelas, saya akan membahas materi mengenai makanan dan sistem pencernaan makanan, terutama untuk subbab kamu adalah yang kamu makan. Artinya anak-anak harus memahami betul bahwa apa yang kita makan itu adalah diri kita, menunjukkan karakter dari diri kita. Tujuan pembelajaran yang saya ambil nanti adalah melalui tanya jawab, maka siswa peserta didik itu dapat memilih makanan yang sesuai dengan selera mereka, atau yang disukai mereka dengan percaya diri. Di sini nanti akan ada minat karena hubungannya dengan selera. Kemudian tujuan yang kedua itu melalui diskusi dengan guru atau teman sebaya, peserta didik dapat menghubungkan pilihan makanan yang mereka ambil dengan karakter yang mereka miliki. Kemudian dampaknya terhadap kesehatan tubuh mereka. Karena ada diskusi, tentu saja ada kegiatan menulis dan presentasi. Berarti peserta didik dapat mengkomunikasikan antara pilihan makanan dengan karakter yang mereka miliki atau serta dampak pilihan makanan dengan kesehatan tubuh mereka. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya, melalui kegiatan tanya jawab, melalui kegiatan diskusi, kemudian juga melalui kegiatan presentasi. Gitu. Terus kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam mengembangkan kompetensi peserta didik ini? Ada 2 area yang ingin saya kembangkan. Pengetahuan peserta didik mengenai pemilihan makanan itu nanti kaitannya dengan menu diet mereka yang sehat dan dampaknya terhadap kesehatan tubuh. Sedangkan area keterampilan yang ingin saya kembangkan berarti peserta didik harus bernalar kritis. Kemudian karena adanya diskusi berarti peserta didik harus bekerja sama serta mandiri dalam memilih makanan yang sesuai dengan menu diet sehat dan dampaknya terhadap kesehatan tubuh mereka. Ya, betul. Bu, terus kemudian bagaimana ini rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, mungkin terkait dengan strategi pembelajaran, metode dan model pembelajaran. Karena tadi sesuai dengan minat peserta didik, berarti di situ ada pemenuhan kebutuhan minat. Artinya strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi nanti saya bisa menggunakan berbagai macam
cara atau strategi, misalnya menggunakan artikel atau menggunakan video. Nah, di situ memenuhi kebutuhan belajar siswa yang kinestetik dan auditori. Nah, di situ berarti termasuk diferensiasi gaya belajar. Kemudian untuk metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi dan presentasi. Iya. Itu ya Bu ya. Iya. Terus kira-kira nanti media pembelajaran apa yang akan digunakan dalam pembelajaran ini? Jadi media yang saya gunakan itu bisa berupa gambar, nah, kemudian gawai atau HP, terus dari buku paket, juga literasi dari internet. Gambar kerja Ya. ya. Terus kapan ini kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan rencananya? Rencananya hari Senin tanggal 12 Agustus di kelas 8 itu jam pertama dan kedua. Baik Bu, nanti saya akan melakukan supervisi pada hari Selasa tanggal 12, hari Senin tanggal 12 Agustus jam pertama dan jam kedua di kelas 8. Baik Bu, setelah nanti saya melakukan observasi, kita nanti akan ada percakapan praobservasi Bu. Jadi nanti akan dihadiri oleh pengajar praktek saya, Ibu Naili Saida. Jadi nanti kita akan membahas selama observasi di dalam kelas yang dilakukan oleh Ibu. Kira-kira dari percakapan ini tadi apa manfaat yang bisa Ibu Dama petik ya? Dari percakapan kita itu yang bisa saya petik adalah saya merasa lebih siap untuk melakukan pembelajaran. Kemudian saya juga menjadi lebih memahami apa itu pembelajaran diferensiasi yang harus saya terapkan pada saat saya mengajar di kelas. Ya. Baik Ibu Dama, terima kasih. Sampai bertemu pada saat observasi nanti. Tepuk 1 itu berarti pagi, tepuk 2 berarti siang, itu
unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian kita juga belajar organisasi kehidupan mulainya dari sel sampai dengan makhluk hidup. Siapa yang bisa mengurutkan? Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Ya, benar ya. Kemudian kita juga belajar spesialisasi sel. Sel ada yang disusun oleh satu sel saja. Kita sebut dengan uniseluler. Ya, benar ya, uniseluler. Kalau yang disusun oleh banyak sel seperti organisme, manusia, tumbuhan, hewan, namanya multiseluler. Ya, seperti itu. Kemudian kita belajar hari ini itu mengenai kamu adalah yang kamu makan. Ya, tujuan pembelajarannya itu ada 3 dengan tanya jawab. Yang tanya ke kalian, kalian boleh memilih 2 makanan yang kalian sukai. Ya. Jadi dari pilihan makanan itu kita akan berdiskusi bahwa pilihan makanan itu bisa menentukan karakter seseorang, kepeduliannya terhadap kesehatan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar itu, kemudian nanti kalian akan mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Nah, jadi nanti Budama akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, kemarin di pembelajaran yang lalu Budama sudah bertanya anak-anak yang laki-laki sukanya baca atau nonton video. Ya, kemudian kalian menjawab nonton video. Terus yang perempuan sukanya lebih suka membaca. Jadi nanti Budama akan berikan link video untuk yang laki-laki dan bacaan artikel untuk yang perempuan. Jadi kita bagi menjadi 2 kelompok. Kalau kalian mendengar istilah kamu adalah yang kamu makan, kira-kira pendapatmu gimana? Menurutmu gimana? Kok ada istilah kamu adalah yang kamu makan? Gimana? Sel itu butuh makan gak sih? Butuh. Nah, kamu adalah yang kamu makan, itu menurutmu gimana? Kok Andre lebih kecil dari Jojo, Ica lebih kecil dari Aurel? Nah, itu sebabnya hubungannya kemana dengan makanan kira-kira? Gimana? Kamu adalah yang kamu makan. Ya, boleh, nggak disalahin. Ayo keluarkan pendapat. Ya, sebelum itu Jojo sukanya makan apa? Sukanya makan apa? Nasi goreng. Andre? Nasi gorengnya pakai telur, pakai sosis, pakai sayur apa enggak? Pakai. Ya. Kalau Andre sukanya apa? Tumis kacang. Tumis kacang panjang. Ada bakso, ada daging, ada udang nggak di situ? Ada. Kalau Ica? Ayam goreng. Kenapa kok suka ayam goreng? Enak. Kalau Aura? Sayur sop. Sayur sop lengkap. Wortel, kentang, kubis, buncis, bakso, telur puyuh, lengkap semua. Ya. Nah, kita lihat dari sini makanannya aja nggak ada yang sama. Kalau misalnya
ada kesehatan, kita tentu saja makan yang makanan sehat, gitu ya. Nah, sekarang Budama akan memberi kalian lembar kerja. Nanti dari lembar kerja ini ada tugas pribadi, dan juga ada tugas kelompok. Dari tugas pribadi itu nanti diumpan balik. Jadi Budama akan menjelaskan dulu. Nanti masing-masing kelompok akan Budama beri 6 gambar mengenai makanan. Dari sini secara pribadi kamu memilih 2 jenis makanan, ya, 2 jenis makanan yang kamu senangi. Kemudian kamu menjawab pertanyaan yang ada di situ. Pertanyaan yang ada di situ. Kemudian setelah itu kamu ditukarkan dengan teman supaya teman juga bisa mengomentari. Baru terjadi pemilihan 2 makanan secara kelompok. Nah, jadi tugasnya ada tugas pribadi dan tugas kelompok. Isi semua. Kemudian untuk makanan yang ditempel itu Budama letakkan di depan. Kamu boleh ngambil nanti sama lemnya. Di situ kan ada perintah tempelkan makanan yang kamu pilih, gitu loh. Nah, itu kamu ambil di sini. Boleh ngambil di sini 2 jenis makanan, kemudian bawa lem 1 kelompok 1 lem ya, nanti gantian seperti itu. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Bisa kira-kira? Bisa ya. Nah, sekarang gambarnya kamu lihat dulu. Di situ ada gorengan, burger, seporsi nasi Bali, gado-gado, mie dan buah-buahan. Ya, kamu lihat dulu, kamu pilih 2, baru nanti kamu maju ke depan, ambil gambarnya yang kecil untuk ditempel di situ. Kemudian kamu komentari pertanyaan yang ada di LKS. Setelah selesai, kamu tukarkan. Nah, kamu tukarkan baru kerja kelompok. Bisa ya? Bisa? Ya. Lakukan sekarang. Jadi yang pertama pilih gambar dulu. Kamu maunya apa? Gitu. Maunya apa? Ini masih tugas pribadi loh. Boleh beda. Oh, aku nggak suka. Ya, masih tugas pribadi. Ya, masih tugas pribadi. Sukanya apa? Masih tugas pribadi. Kamu sukanya makan apa? Baru nanti kamu tulis di sini. Setelah kamu pilih, ambil 2 makanan yang ada di sini, boleh maju. Ambil 2 gambar untuk ditempel. Gambarnya di sini yang kecil-kecil itu kan besar. Kamu baca perintah LKS-nya di situ. Tempelkan gambar makanan yang kamu pilih, ada 2, kan? Ini kan tugas pribadi. Ya.
itu setelah kamu tempelkan di sini, kamu komentari itu dengan menggunakan video yang sudah kamu linknya. Kalau yang kelompok cewek pakai artikel. Kira-kira kalau misalnya makan pilih makan pilihan itu menjaga kesehatan tugas pribadinya. Ya, sekarang kamu tukarkan dengan teman sekelompokmu untuk umpan balik. Kamu tukarkan pekerjaannya. Terus punya teman itu dibaca, terus kamu beri komen sebagai umpan balik. Yang sudah selesai, sekarang kerjakan secara berkelompok. Kerjakan secara berkelompok berarti nanti dua orang ini, ya, masing-masing dua orang itu memilih makanan yang sama. Boleh ke depan, Ica dan Aura untuk memilih dua makanan yang sama. Berarti gambarnya ambil dua.
buah-buahan, tetapi mengapa tidak memilih gado-gado dan nasi, seporsi nasi Bali? Kalau kamu lihat di situ, komposisinya benar-benar lengkap. Kalau buah-buahan itu nanti hanya memenuhi satu dari nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita itu sangat penting memilih makanan untuk merawat tubuh kita, merawat kesehatan tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur dan iman serta takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi makanan yang kita pilih itu harusnya makanan yang benar-benar lengkap, mengandung banyak gizi yang dibutuhkan oleh sel yang menyusun tubuh kita. Tidak salah memilih buah-buahan, tetapi kurang lengkap. Ya, jadi yang dipilih itu harusnya gado-gado dengan nasi Bali, karena di situ lengkap, ada nasinya, ada sayur-sayur, ya, di situ ada kacang-kacangan, kerupuk, lengkap semua, ya, seperti itu. Jadi kamu ingat ya anak-anak, bahwa merawat tubuh, merawat kesehatan tubuh itu kita harus bijaksana dalam memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu kamu adalah yang kamu makan. Kalau kamu pertumbuhannya kurang, ya, terus kesehatannya juga sering sakit, bisa seperti itu. Nah, itu berarti makanan yang masuk ke dalam tubuhmu itu kurang memenuhi gizi yang kita butuhkan, gitu ya. Itu penguatan dari Budama setelah kita membahas diskusi kita hari ini. Kira-kira kamu senang nggak belajar ini, ya? Pakai media gambar, pakai video, itu kira-kira senang nggak? Ya, senang ya. Nanti kita akan bermain dengan lebih seru lagi menggunakan kartu makanan. Nah, jadi ini nanti KPD-nya dikumpulkan ke Budama, kemudian Budama nilai, gitu ya. Terus untuk pembelajaran berikutnya, di hari Kamis kita akan belajar mengenai zat-zat makanan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, juga menghitung kalori pada makanan, ya. Jadi nanti Budama akan siapkan daftar makanan yang ada kalorinya, kemudian kalian buat menu. Nah, apakah menu yang kalian buat itu memenuhi kebutuhan tubuh atau belum? Nah, seperti biasanya nanti sebelum pembelajaran di minggu depan, Budama juga akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengulang apakah pembelajaran hari ini kalian benar-benar sudah menguasai atau belum, gitu ya. Hari ini cukup sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan doa sebagai rasa syukur pembelajaran kita sudah selesai dan lancar. Mohon bantuan untuk kita memimpin doa. KPD-nya dikumpulkan dulu. Salam dan bahagia, berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Agnes Widya Cahya Nintias,
calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Katolik Santo Vincentius Kabupaten Blitar. Saya masih ditemani oleh Ibu Damayanti sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani juga oleh Ibu Naili Saida sebagai pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, semuanya? Baik, ya. Ibu Damayanti, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran dari yang sudah melakukan ini sudah berjalan. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Selama saya menjadi guru, saya pernah diobservasi oleh kepala sekolah. Biasanya kan yang mengobservasi itu kepala sekolah. Nah, ini dengan sebagai calon guru penggerak. Seperti biasa, namanya diskusi observasi, di supervisi itu mesti ada rasa dekat, khawatir kalau pembelajaran yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan harapan jenengan atau ada yang menyimpang dari RPP. Nah, karena kan diamati oleh orang lain. Nah, biasanya saya melakukan pembelajaran kan sendirian dengan anak-anak. Nah, kadang-kadang perasaan deg-degan dan khawatir itu menjadikan saya kurang fokus. Saya Seperti ada yang mengamati ya, gitu ya, seperti ya. itu. Berikutnya bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan kompetensi siswa di dalam kelas yang ingin Ibu jalankan kemarin, dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Area yang ingin saya kembangkan ke anak-anak itu ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu berkaitan dengan siswa itu penting mengetahui bahwa memilih makanan pada menu yang mereka makan itu berkaitan dengan kesehatan tubuhnya. Tentu saja pilihan makanan itu berkaitan dengan cara merawat tubuh mereka. Nah, ini yang saya bahaskan kemarin adalah kamu adalah yang kamu makan. Berarti anak-anak memang harus tahu atau mengerti pentingnya memilih menu makanan sehat. Kemudian untuk keterampilan kemarin karena menggunakan diskusi, tentu saja mereka bisa bergotong royong dengan teman. Kemudian kemarin ada tugas pribadi, berarti mereka akan mandiri dan bernalar kritis. Ya, jadi area keterampilan yang saya kembangkan adalah itu. Iya, Bu Dama. Lalu menurut Bu Dama sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan tadi bisa dikatakan berhasil begitu? Kalau berhasil sih sepertinya belum. Jadi boleh dibilang berhasilnya itu 50%. Jadi sebelum saya menceritakan keberhasilan yang hanya 50% itu, saya akan istilahnya mengkronologiskan langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan. Jadi langkah pembelajaran itu dibagi menjadi 3, kegiatan awal, inti, dan penutup. Pada kegiatan awal saya masuk ke dalam kelas, itu memberikan anak-anak memberikan salam, saya bertegur sapa, menanyakan kabar dan sebagainya. Siapa yang nggak masuk hari itu termasuk mengajar. Kemudian sebelum memulai pembelajaran saya minta tolong pada salah satu siswa untuk memimpin doa supaya nanti pembelajaran yang dilakukan itu lancar. Kemudian saya mengingatkan keyakinan kelas pada pembelajaran IPA, terutama pada saat berdiskusi itu kan harus saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga,
langkah awal adalah SBB. Supaya anak-anak fokus, saya melakukan SBB. Jadi memancing fokusnya anak-anak pada pembelajaran. Setelah itu saya bertanya jawab mengenai pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai anak sebelum saya membahas materi. Kemudian saya memberikan gambaran tujuan pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu saya membagi kelompok karena di awal itu saya sudah pada pembelajaran sebelumnya itu saya sudah mengetahui bahwa ada anak yang minatnya mendengarkan video, melihat video dan membaca artikel. Jadi saya membagi kelompok menjadi dua berdasarkan minat anak membaca dan mendengarkan. Kemudian pada langkah inti saya membagikan KPD kepada siswa. Media pembelajarannya berupa gambar, kemudian artikel untuk anak yang suka membaca, kemudian link video pada anak yang suka mendengarkan. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik, apakah siswa itu merasa ingin tahu terhadap istilah kamu adalah yang kamu makan. Nah itu memberikan pemantik itu pancingan, memberikan pancingan pertanyaan. Kemudian langkah berikutnya itu adalah menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD itu terhadap anak-anak. Tentu saja anak-anak sudah mengerjakan LKPD berarti dia bisa membaca dan memperhatikan langkah-langkahnya. Kemudian anak-anak melakukan pemilihan dua gambar makanan sesuai selera mereka. Kemudian menempelkan, memberikan komentar pada LKPD yang saya berikan. Lalu untuk umpan balik, jadi dalam anggota kelompok itu LKPD-nya saling ditukarkan supaya dikomentari seperti itu. Baru mereka berdiskusi menentukan dua menu makanan yang mereka pilih untuk dipresentasikan nanti di depan kelas. Jadi seperti itu. Kemudian setelah presentasi dari hasil diskusi dipresentasikan, kita berikan aplaus sebagai penghargaan bahwa mereka sudah berani berbicara atau mengkomunikasikannya di depan kelas. Kemudian setelah semuanya selesai, maju ke depan kelas, guru dengan siswa membahas materi tersebut. Kemudian guru bisa memberikan pengetahuan yang benar kepada anak-anak. Dari materi itu yang perlu dikuatkan mana. Kemudian untuk kegiatan penutup, tentu saja kita merefleksikan bersama anak-anak apakah pembelajaran hari itu menyenangkan atau tidak, harapannya ke depan bagaimana. Kemudian di akhir pembelajaran guru menguatkan ulang karena penting sekali memilih menu makanan yang sehat untuk merawat tubuh mereka demi kesehatan tubuh. Kemudian setelah memberi penguatan ulang, guru memberikan tugas atau materi yang akan disampaikan di minggu berikutnya. Kemudian meminta tolong pada siswa untuk menutup pembelajaran dengan doa dan memberikan salam selesai pembelajaran. Nah, untuk keberhasilannya saya katakan di sini masih 50%. Kenapa 50%? Di area pengetahuan ternyata disuruh memilih dua gambar, anak-anak hanya bisa memilih satu gambar yang sesuai dengan menu yang sehat untuk merawat tubuh mereka. Jadi saya anggap masih 50% karena pengetahuannya masih kurang. Nah, kemudian untuk area keterampilan itu juga masih 50% karena dari dua kelompok, yang satu kelompok itu tidak terlihat adanya diskusi, tetapi mereka hanya memberikan jawabannya kepada temennya, ini lo punya aku lihatan seperti itu. Nah itu berarti kan belum terjadi interaksi keduanya. Jadi masih menggantungkan dengan teman gitu ya. Ada yang dominan temannya. Berarti ini termasuk dalam kendala-kendala menurut Ibu, kendala-kendala dalam proses pembelajaran, atau mungkin bisa dijelaskan lagi tantangan atau kendala apa yang dialami di Dharma selama mempersiapkan atau selama proses pembelajaran berlangsung. Kalau kendala yang dihadapi ini, anak-anak itu belum terlalu antusias terhadap pembelajaran, kemudian terlalu
kaku, istilahnya seperti itu, mungkin karena di supervisi itu jadi mereka kaku. Terus untuk pengetahuan mereka juga belum terlalu tahu kan, tadi kan hanya 50% karena mungkin kebiasaan mereka ayah ibunya sibuk mencari uang, tidak sempat membuatkan menu makanan sehat, mereka hanya makan seadanya, jadi mereka tahunya makan itu ya asal kenyang, kebiasaan makan ya. Kebiasaan makan sehari-harinya mereka itu terlihat dari pilihan menu yang mereka pilih gitu. Terus menurut Bu Dama mengapa ya tadi kan kendalanya disebutkan kurang antusias atau bagaimana gitu ya, kurangnya juga pengetahuan juga. Terus kira-kira mengapa kendala-kendala itu terjadi? Kalau misalkan kurang antusias mungkin ada solusi mengapa kok? Ya, mungkin saya hanya menerapkan perbedaan minat anak dengan mendengarkan video dan membaca artikel. Mungkin pembelajaran itu yang membuat kurang antusias. Jadi anak-anak tidak terlibat secara langsung atau mengamati atau mengalami pembelajaran yang real gitu loh Bu. Jadi saya nanti masih harus mengupayakan proses pembelajaran yang diferensiasinya nggak hanya sederhana seperti itu, tetapi akan lebih membuat siswa aktif, lebih menyenangkan, terus lebih pembelajaran IPA itu lebih ke pengamatan atau melakukan sendiri, itu mungkin lebih menarik untuk anak. Ya, dan termasuk rencananya Bu Dama kan seperti itu juga ya. Terus kira-kira kapan Bu Dama mau melaksanakan rencananya ini? Luar biasa loh Bu. Ya, kalau bisa ya secepatnya supaya pembelajaran istilahnya transfer ilmu yang saya berikan dari guru ke siswa itu lebih bisa diterima, lebih bisa dipahami, lebih bisa dimengerti, dan mereka bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tentu saja saya harus belajar banyak karena proses pembelajaran diferensiasi itu nggak hanya sederhana itu, tetapi mungkin juga harus memenuhi kebutuhan masing-masing siswa. Terima kasih Bu Dama atas tanggapan-tanggapan dan pertanyaan tadi. Dari Bu Naili mohon umpan baliknya dari proses percakapan pasca observasi. Ya, baik, terima kasih Bu Agna, Bu Dama. Di sini dari apa yang sudah dilakukan dari pasca observasi dilakukan juga sangat baik ya. Di sini Bu Agna sudah bisa mengarahkan bagaimana Bu Dama bisa melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan di sini Bu Agna sudah bisa mengarahkan terkait dengan bagaimana di sini Bu Dama mengidentifikasi kendala-kendala dari proses pembelajaran yang dilakukan. Sampai akhirnya di sini Bu Dama juga bisa menyimpulkan terkait dengan keterkaitan dari area pengembangannya itu. Dan di sini tadi Agnes juga bisa mengarahkan terkait dengan penyebabnya apa sih dari sini. Dan di sini Bu Agnes tidak memberikan solusi, tapi di sini dari percakapan ini itu Bu Agnes sudah bisa mengarahkan Bu Dama untuk menentukan rencana tindak lanjut dari kendala ini apa seperti ini. Nanti kira-kira pada arahan harus seperti ini yang merefleksikan dengan dari Bu Agnes, tapi Bu Agnes melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini, Bu Agnes sudah bisa mengarahkan Bu Dama untuk melakukan refleksi sendiri. Jadi memang supervisi akademik itu kita tidak menentukan benar salah, tapi di sini bagaimana nanti dari guru yang diobservasi itu sudah bisa melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan, juga bisa mengidentifikasi kendalanya apa, sehingga dari sini nanti rencana perbaikan itu juga muncul dari diri kita sendiri seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu Agnes sudah sangat luar biasa. Terima dan kasih. juga luar biasa. Rekan kerja yang luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Naili atas umpan baliknya.
semoga apa yang kita rencanakan ya, kita harapkan nanti ke depannya itu dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan hingga hari ini adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Naili sebagai pengajar praktik dan Ibu Dama sebagai guru yang diobservasi, dan kiranya saya akhiri sampai di sini. Salam guru penggerak.